Perkenalkan, nama saya Paula Agustina Sitorus dengan NIM C1C020163 dari kelas R012, mata kuliah Perpajakan 1 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi mengenai bab 6, yaitu ketentuan umum perpajakan atau KUP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai KUP. Beberapa istilah pengertian dalam KUP sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah: yang pertama yaitu wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, ataupun perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak, investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahun pajak. Tahun pajak yaitu jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang keempat yaitu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Yang kelima yaitu bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak merupakan bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Yang kedua, ada materi hak dan kewajiban wajib pajak dari Fiskus. Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu: 1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Yang kedua, melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Yang ketiga, mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, yaitu mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kelima, membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang keenam, membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang ketujuh, menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas. Yang terakhir yaitu memperlihatkan atau meminjamkan buku dan catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah: 1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. 2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang kelima, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang ketujuh, memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007. Dan yang terakhir, menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, hak-hak fiskus yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia adalah 1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan. 2. Hak menerbitkan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan. 3. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi. 4. Hak melakukan pencegahan. 5. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak. 6. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. 7. Hak melakukan penyidikan. 8. Hak melakukan penyanderaan. Kewajiban fiskus yaitu yang pertama, ada kewajiban untuk membina wajib pajak. Yang kedua, kewajiban merahasiakan data wajib pajak. 3. Kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan yang terakhir, kewajiban melaksanakan putusan. Selanjutnya, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah: pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. 2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang keenam, ada meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidik tindak pidana dengan bidang perpajakan. 7. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, atau dokumen yang dibawa. Yang kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 10. Menghentikan penyidikan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi berikutnya yaitu NPWP dan MPPKP. Yang pertama adalah NPWP. Definisi NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pendaftaran NPWP. Yang pertama, semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self-assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Terdapat dalam KUP pasal 2 ayat 2.
Yang kedua, kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula untuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Itu termasuk dalam KUP pasal 2 ayat 1. Yang ketiga, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor wajib pajak atau mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 KUP pasal 2 ayat 3. Yang keempat, kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenai pajak terutang. Pencantuman NPWP. NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada 1. Formulir pajak yang digunakan wajib pajak. 2. Surat menyurat dalam hubungannya dengan perpajakan. 3. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP. Sanksi NPWP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Itu dimasukkan dalam KUP pasal 39 ayat 1 huruf A. Yang kedua, pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Masuk dalam KUP pasal 39 ayat 2. Yang ketiga, setiap orang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP sebagaimana dimaksud dalam ayat 1b dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi tersebut. Dan yang keempat, setiap orang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1b dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan paling banyak 4 kali dari jumlah restitusi tersebut. Hapusnya NPWP. Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. 2. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. 3. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Dan yang terakhir, wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Yang kedua ada NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Fungsi NPPKP yaitu sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan
dan sebagai sarana pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PK di bidang PPN dan PPNBM. Sanksi NPPKP. Setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau menyalahgunakan ataupun menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, masuk dalam KUP pasal 39 ayat 1A. 2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, masuk dalam KUP pasal 39 ayat 2. Dan yang terakhir, setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana atau menyalahgunakan atau menyalahkan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1B dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai bab 6 yaitu tentang KUP, NPWP dan NPPKP. Lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih.